Pagi ini, sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat, termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Shalom adik-adik. Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay, senang sekali nih kakak bisa ketemu sama adik-adik semua di rumah. Nah adik-adik, gimana kabarnya adik-adik semua selama di rumah aja? Pasti baik-baik aja kan? Amin. Yang kabarnya baik boleh sama-sama ikuti kakak ya. Apa kabarnya semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Berapa banyak teman-teman di rumah yang siap untuk memuji Tuhan? Aku juga siap nih kak. Yang siap boleh sama-sama bangkit berdiri. Boleh sama-sama berdiri di posisi yang paling nyaman. Karena kita mau puji Tuhan sama-sama bareng-bareng pakai gerakan juga. Siap semuanya? Yeay! Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yang percaya katakan amin. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua. Amin adik-adik. Yes, masih siap memuji Tuhan adik-adik? Amin. Ayo, anak zaman sekarang harus menjadi anak yang luar biasa. Yes. Harus menjadi anak yang hebat. Amin. Ayo, lebih lagi berapi-api memuji dan menyembah nama Tuhan. Come on. Come on. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi Bagi Dia. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Yes, adik-adik. Anak-anak zaman sekarang harus lebih hebat. Amin. Harus lebih pintar. Yes. Harus lebih bersemangat lagi. Yes. So adik-adik, di masa seperti ini kita harus lebih lagi bernyala-nyala untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang percaya katakan yes. Yes. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Hidupku jadi miliknya. Asik. Hidupku jadi miliknya. Asik. Yeay! Tepuk tangan adik-adik. Adik-adik lebih lagi semangat. Tepuk tangannya adik-adik. Yes! Ayo adik-adik, arahkan hati adik-adik. Sebentar kita mau menyembah Tuhan. Tutup mata adik-adik, lipat tangan adik-adik, agar adik-adik bisa fokus memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good.
You're so good to me. I love you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. I love you so. I love you so. I love you so. You're so good to me. Angkat tangan adik-adik. I love you so. I love you, Lord. I love you so. I love you so. You're so good to me. Lipat tangan adik-adik. Katakan adik-adik bersama kakak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Katakan bersama kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Haleluya. Oh God, You're so good. Angkat tanganmu. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. God, You're so good. Kau sungguh baik Tuhan. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. Yang terakhir kali adik-adik, katakan bersama kakak. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Lipat tangan, tutup mata adik-adik. Saudara kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus sangat baik buat kehidupan kami. Tuhan Yesus sangat baik dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kami selalu Tuhan merasa aman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak Ansia yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Yes. Pakai agar apa yang kakak Ansia sampaikan bisa kami serap dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau kasih tahu bahwa akan ada kuis buat adik-adik semua di rumah. Nah, caranya gampang banget supaya adik-adik bisa ikut. Yaitu adik-adik harus dengerin firman Tuhan dari awal sampai akhir dan jangan di skip ya. Karena nanti akan ada ayat hafalan di mana adik-adik harus memposting ayat hafalan tersebut di sosial media, Instagram adik-adik semua. Dan syarat-syarat untuk memenangkan kuis ini adalah adik-adik harus follow Instagram @DSMD2DKI dan juga follow di YouTube channel kita atau di subscribe DSMD2DKI Jakarta. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng ya. Nah, setelah adik-adik sudah post video ayat hafalan adik-adik, jangan lupa tag ke @DSMD2DKI. Ayo teman-teman ikutan karena kita akan pilih 3 orang pemenang dengan likes paling banyak di Instagram. Semangat adik-adik, yuk dengerin firman Tuhan. Shalom adik-adik, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Nah adik-adik bisa melihat ada sesuatu yang saya pegang. Adik-adik tahu apa ini? Iya betul, ini adalah toga. Toga ini melambangkan bahwa seseorang yang sudah menyelesaikan studinya. Apakah dia dari TK, dari SD, SMP, dan SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Nah adik-adik, pada saat pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat kepada kakak-kakak yang agak besar yang sudah menyelesaikan studinya atau mereka sudah lulus di dalam ujian baik itu SMA dan sederajat maupun SMP dan sederajat. Oke kakak-kakak, congratulations yang sudah lulus. Tuhan Yesus memberkati ya dimanapun kalian berada. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan bercerita tentang seorang tokoh yang dipakai oleh Tuhan melakukan suatu perkara yang luar biasa di dalam hidupnya. Kita akan melihat tokoh ini siapa? Adik-adik, suatu hari atau di Israel ada kekeringan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Pada saat itu, pada saat tahun ketiga kekeringan terjadi, kemudian Tuhan berfirman kepada seorang nabi. Dia berfirman, dia mengatakan kepada Nabi Elia, dia katakan seperti ini. Pergilah kamu tunjukkan dirimu kepada Raja Ahab, Raja Israel. Karena aku akan mencurahkan hujan di bumi. Nah, kemudian Nabi Elia dia pergi ke kerajaan Israel dan bertemu dengan Raja Ahab. Pada saat Nabi Elia ketemu dengan Raja Ahab mengatakan, "Engkaukah itu Elia yang mencelakakan Israel?" Tetapi Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, "Bukan aku ya Raja yang mencelakakan Israel, tetapi engkaulah dan seluruh anggota keluarga Raja, karena Raja sudah berbalik kepada Tuhan. Raja tidak mengikuti titah-titah Tuhan, tetapi Raja saat ini dengan keluarga, bahkan seluruh rakyat mengikuti menyembah Baal." Kemudian Nabi Elia dia mengatakan kepada Raja Ahab, "Kumpulkanlah semua rakyat, aku akan berbicara kepada semua rakyat di Israel ini, dan kumpulkanlah juga 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi Asyera." Nah, kemudian Raja Ahab mengumpulkan seluruh orang-orang Israel berserta nabi Baal dan nabi Asyera. Kemudian pada saat itu setelah orang Israel berkumpul,
Kemudian Nabi Elia berkata kepada semua orang Israel, dia katakan seperti ini, berapa lama lagi kalian tidak mau percaya kepada Tuhan? Berapa lama lagi kalian ini tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan? Saat ini, mari saya ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan saya akan menantang 450 Nabi Baal mempersembahkan persembahan kepada Baal. Dan saya akan mempersembahkan persembahan kepada Allah yang hidup. Kita akan melihat apabila Baal menjawab doa daripada 450 Nabi Baal dengan api, maka kalian boleh menyembah Baal. Tetapi kalau saya berdoa kepada Allah yang hidup dan Allah yang hidup menjawab saya dengan api, memakan semua korban dan apa yang ada di atas mezbah, maka dialah Tuhan yang patut kita sembah. Nah adik-adik, kemudian Nabi Baal atau 450 Nabi Baal, mereka membuat mezbah, mereka menyembelih sapi dan mereka menaruh di atas mezbah. Mereka memanggil-manggil nama Baal, mereka berkeliling di seputar daripada mezbah di mana persembahan mereka taruh, sambil dilihat oleh Nabi Elia beserta seluruh rakyat Israel. Mereka berteriak memanggil Nabi Baal. Mereka berteriak-teriak dari pagi sampai siang. Mereka berteriak sampai mereka melukai diri mereka. Kemudian karena tidak ada jawaban daripada Baal mereka, kemudian Elia dia berkata, lebih keras lagi memanggilnya, lebih keras lagi manggil nama Baal. Mungkin dia sedang sibuk, atau mungkin dia sedang bepergian, atau mungkin dia sedang tidur. Jadi kalian harus memanggilnya lebih keras lagi. Kemudian semua nabi-nabi Baal ini, mereka memanggil Baal lebih keras. Bahkan mereka melukai diri mereka sampai diri mereka luka dan sampai mereka kerasukan. Tetapi selama itu sampai sore pun tidak ada jawaban daripada Baal. Nah adik-adik, sampai sore mereka berteriak-teriak mengelilingi mezbah Baal, mengelilingi persembahan yang mereka taruh di atas mezbah persembahan Baal. Tetapi tidak ada jawaban satupun, satu kata pun daripada Baal tidak mereka dengarkan. Sampai mereka kecapean, sampai mereka kerasukan, mereka sampai berdarah-darah, tapi sama sekali tidak ada jawaban daripada Baal. Nah adik-adik, pada saat mereka menari-nari, mereka berputar-putar mengelilingi mezbah persembahan kepada Baal. Semua rakyat Israel melihatnya. Mereka menonton, dan apa yang mereka lihat, mereka tidak melihat jawaban kata satupun daripada Baal. Bukan hanya, maksud saya begini, jangankan ada api dari langit yang turun, bahkan satu suara pun dari Baal mereka tidak dengarkan sama sekali. Nah adik-adik, kemudian Nabi Elia mengatakan, nah kalian sudah mempersembahkan sampai sore, nah waktunya sekarang saya yang akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah yang hidup. Kemudian Nabi Elia, dia membangun mezbah yang sudah diruntuhkan, pada waktu-waktu yang lalu oleh raja-raja yang mendahului Ahab, dan Nabi Elia membangunnya. Dia mengumpulkan 12 batu melambangkan 12 suku Israel dan dia menyusunnya menjadi mezbah persembahan. Setelah dia menyusunnya, kemudian dia menaruh kayu bakar dan dia menaruh daging sembelihan dari sapi di atas mezbah.
daripada persembahan ini. Tidak hanya itu, tetapi Nabi Elia dia menggali parit di sekeliling daripada mesbah persembahan. Dia menggali parit. Untuk apa adik-adik? Agar supaya apabila mereka menaruh air atau menyiramkan air, parit ini pun boleh terisi air. Nah, adik-adik, sesudah Nabi Elia menggali parit, kemudian dia memerintahkan kepada orang-orangnya untuk menyiram persembahannya dengan 4 galon air. Sesudah mereka menyiramnya, Nabi Elia meminta sekali lagi 4 galon air. Jadi jumlahnya sudah ada 8 galon air. Tidak sampai di situ, tapi Nabi Elia meminta satu kali lagi 4 galon air lagi untuk disiramkan di atas mesbah persembahan sampai seluruh parit dipenuhi oleh air. Adik-adik bisa lihat ini paritnya penuh dengan air. Jadi mesbah persembahan disiram dengan 12 galon air dan airnya mengalir sampai kepada paritnya dan paritnya menjadi penuh dengan air. Nah, adik-adik, sesudah itu semua orang melihat apa yang sedang terjadi. Nabi Elia dia siap untuk berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup. Nah, adik-adik, kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup. Dia berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup. Dia katakan, Tuhan Allah yang hidup, saat ini hamba datang kepadamu. Hamba berdoa, kiranya engkau mendengar doa saya, agar semua orang dapat melihat bahwa engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang saya sembah. Saat itu Nabi Elia berdoa sungguh-sungguh. Sesudah Nabi Elia selesai berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik mau tahu kan? Luar biasa adik-adik. Saat Elia selesai berdoa, yang terjadi adalah api dari langit turun menghabiskan seluruh korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Api dari surga tidak hanya menghabiskan seluruh korban bakaran, tapi dia menghabiskan air yang ada di sekeliling parit daripada mesbah persembahan ini. Adik-adik, luar biasa banget adik-adik. Adik-adik bisa melihat gambar ini? Api yang dari langit, perhatikan, dia turun memakan habis semua korban bakaran, baik itu lembu sapi dan kayu bakar, bahkan air yang ada di sekitar daripada mesbah persembahan ini, semua habis terbakar. Adik-adik, luar biasa. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Nabi Elia dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Amin adik-adik, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang hidup. Karena dia menyatakan kuasanya melalui Nabi Elia yang memakan habis semua korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Adik-adik, ini membuktikan bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Nabi Elia adalah Tuhan yang hidup, yang patut disembah oleh semua kita, oleh semua orang Israel pada saat itu. Pada saat setelah semua persembahan sudah terbakar habis oleh api dari surga, Nabi Elia mengajak semua orang Israel untuk menangkap 450 Nabi Baal dan Nabi Elia membunuh mereka semuanya. Wah, dahsyat nggak adik-adik? Luar biasa apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita Tuhan mau kita melakukan perkara yang luar biasa, atau Tuhan merindukan dia melakukan perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah pertanyaannya, pada saat Nabi Elia dia dapat melakukan perkara besar, pada saat Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat, menurunkan api dari langit, memakan habis korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Pertanyaannya, bagaimana? Kenapa Nabi Elia bisa melakukan ini? Kenapa Tuhan
bisa melakukan hal ini terhadap Nabi Elia? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat. Yang pertama, kenapa Allah mau melakukan perkara dahsyat? Kenapa Allah mau menurunkan apinya, memakan habis korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nabi Elia kepada Tuhan sendiri? Adalah yang pertama karena Nabi Elia, dia mau mendengarkan firman Tuhan, dan dia tidak hanya mendengarkan, tetapi dia melakukan firman Tuhan yang difirmankan kepadanya. Adik-adik, saya mau kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Adik-adik, saya akan bacakan buat adik-adik. Nanti adik-adik boleh membacanya, tapi saat ini dengarkan saya akan membacanya. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, maksudnya dalam tahun yang ketiga pada saat kekeringan terjadi atau kelaparan terjadi. Dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada Nabi Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, tahun kekeringan atau tahun kelaparan. Tuhan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah adik-adik, Nabi Elia, dia mendengarkan firman dan dia melakukan. Apa yang dia dengar, dia lakukan. Dia pergi kepada Raja Ahab dan dia menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan akan menurunkan hujan di atas muka bumi ini. Pada saat Raja Ahab melihat Nabi Elia, dia berkata, kamu yang telah mencelakakan orang-orang Israel. Kamu yang telah mencelakakan kerajaan Israel. Tapi seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa Nabi Elia berkata, bukan aku ya raja yang mencelakakan bangsa Israel, tetapi raja sendiri dengan semua keluarga raja yang mencelakakan kerajaan Israel sendiri. Raja sendiri yang sudah menyembah Baal dan keluarga yang mencelakakan bangsa Israel. Nah, itu yang pertama, di mana Nabi Elia, dia mendengarkan firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita di dalam hidup kita, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Di mana kita harus mendengarkan firman Tuhan? Di ibadah online ini. Kita mendengarkan firman Tuhan dan apa yang disampaikan di dalam ibadah ini harus kita lakukan. Amin. Firman Tuhan katakan, jangan menyembah berhala. Artinya kita harus menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Nah, jangan menyembah berhala itu seperti apa sih? Contoh, kalau kita harusnya ibadah tapi kita main game, artinya kita menduakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita seperti kita menyembah berhala. Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Yang pertama adalah melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, kita mendengarkannya di dalam ibadah online, atau nanti kalau sudah menjadi normal kembali, kita akan beribadah di gereja kita masing-masing dan kita mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja. Amin. Nah, yang kedua, kenapa Allah melakukan perkara dahsyat di dalam kehidupan Nabi Elia adalah karena Nabi Elia mau membangun mezbah persembahan. Kita akan bacakan lagi. Yang kedua, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 terjemahan baru berkata seperti ini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia
yaitu Elia, memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Jadi Nabi Elia yang kedua, dia memperbaiki mesbah Tuhan yang diruntuhkan pada waktu-waktu yang berlalu. Dia memperbaikinya ya adik-adik. Kemudian setelah dia memperbaikinya, dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah adik-adik, di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh kehidupan adik-adik, adik-adik harus membangun mesbah doa kepada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik akan berkata seperti ini. Tante, saya kan masih kecil, masa saya harus membangun mesbah doa? Betul, kalian masih kecil. Tetapi, walaupun kalian masih kecil, kalian boleh membangun mesbah doa untuk berdoa kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Setiap kalian bangun pagi, kalian berdoa dulu kepada Tuhan. Itu namanya kalian membangun mesbah doa. Amin. Sebelum kalian belajar melalui internet Zoom, kalian berdoa dulu sebelum kalian belajar. Amin. Sebelum kalian makan, kalian berdoa dulu sebelum kalian makan. Amin. Sebelum kalian tidur, kalian berdoa dulu sebelum kalian berdoa dulu sebelum kalian tidur. Amin. Nah, adik-adik, membangun mesbah doa. Adik-adik, saya percaya kalau kita melakukannya, pasti ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kita lakukan, yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi kita harus mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mau membangun mesbah doa kepada Tuhan. Artinya apa adik-adik? Artinya kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, pada saat kita membangun mesbah doa kepada Tuhan, kita bercakap-cakap kepada Tuhan. Kita bercakap-cakap kepada Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan kita. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang setia di dalam seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan yang membuat berhasil di dalam setiap studi kita. Nah adik-adik, mari kita semua membangun mesbah doa. Atau mari yang pertama kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, dan kita membangun mesbah doa. Amin adik-adik, puji nama Tuhan. Oke, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang hidup, yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, waktunya kita akan berdoa, tapi saya akan membacakan ayat hafalan. Nanti adik-adik hafalkan, ya. Ayat hafalan yang akan kita hafalkan terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 yang sudah kita bacakan tadi, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 berkata seperti ini. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, itu yang akan menjadi ayat hafalan kita pagi hari ini. Nah, adik-adik, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Close your eyes, tutup matanya, hold tight your hands, kunci tangannya. We going to pray, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kami. Kau tolong kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online dan melakukan firman-Mu. Engkau tolong kami untuk kami membangun mesbah doa di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara lindungi kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Nah adik-adik, waktunya kita akan menerima berkat Tuhan. Kita masih ada di dalam posisi doa. Mari angkat kedua tangan adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan mengangkat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan adik-adik. Tuhan akan membuat berhasil dalam kehidupan adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dari kecelakaan.
Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Hanya dengarkanlah firman Tuhan, lakukan dengan setia, biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setiap adik-adik yang diberkati Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan sekian ibadah sekolah minggu online kita minggu ini. Tetap jaga kesehatan adik-adik dan jangan lupa untuk terus berdoa sama Tuhan untuk bangsa kita Indonesia dan baca firman Tuhan. Happy Sunday, God bless you adik-adik. Bye-bye. Dah.